Nah, video ini bersifat tambahan saja anak-anak ya. Tambahan dari penjelasan yang tadi. Kita lihat judulnya alat gerak hewan dan manusia. Kemudian ini ada dua paragraf. Ini paragraf pertama ya. Kemudian yang ini paragraf kedua. Jadi tidak usah bingung. Untuk teks itu kalian lihat, kalian baca, kalian resapi, isinya itu pasti per paragraf. Karena dalam satu paragraf seperti ini ada satu yang namanya kalimat utama. Ya, mengandung ide pokok namanya kalimat utama. Nah, biasanya kalimat utama itu ada di awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Seperti kita lihat di paragraf pertama yang satu ini ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, sayap, sirip, atau otot perutnya. Selain untuk bergerak, alat gerak juga digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Nah, sekarang coba kita lihat kalimat nomor 1. Apakah ini termasuk kalimat utama ya? Nah, kalimat nomor 1 ini membicarakan salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Yang kedua, kalimat kedua, hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini kita lihat. Hewan dan manusia ini juga makhluk hidup kan ya? Berarti masuknya di sini. Kemudian menggunakan alat geraknya untuk berpindah ya bergerak seperti ini. Jadi, kalimat kedua ini menjelaskan kalimat yang pertama. Paham ya? Jadi menjelaskan kalimat yang pertama. Makanya ini disebut kalimat penjelas namanya Nana. Jadi bukan kalimat utama. Maka kalimat utamanya yang pertama ini. Yang nomor 3 juga begitu. Ya, ini Pak Guru tandai dulu. Nah, hijau. Ini juga hijau ini kalimat penjelas ya. Biar tidak sama. Kemudian yang ketiga juga begitu. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki. Nah kan ini menjelaskan makhluk hidup yang di kalimat nomor 1 ini. Nah ini juga termasuk kalimat penjelas. Kemudian kalimat keempat, selain untuk bergerak, alat gerak juga nah sama. Membahasnya bergerak. Jadi membahas, menjelaskan yang kalimat pertama. Jadi sudah jelas ya. Di sini berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama atau di awal paragraf. Yang lainnya ini adalah kalimat penjelas yang Pak Guru beri tanda hijau. Paham ya? Sekarang paragraf yang kedua. Alat gerak terdiri atas dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nih, yang kedua alat gerak aktif. Nah, ini juga menjelaskan yang pertama ya. Berarti yang pertama ini adalah kalimat utama. Tandai saja merah. Nah, berarti yang lain adalah kalimat penjelas. Nih, alat gerak aktif berupa otot. Nah, menjelaskan ini. Menjelaskan alat gerak aktif dan pasif. Nanti pasifnya juga dijelaskan di sini. Nah, ini ada tulang ya. Disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Nah, seperti itu. Ini juga ada gambarnya ya. Persis seperti yang di share tadi. Ini gambar tulang, ini gambarnya tangan ya, sedang mengangkat beban di sini. Kemudian tulang sebagai alat gerak pasif. Nah, di sini yang menggerakkan tulang ini otot ini. Nah, ototnya menarik lalu mengendur seperti itu. Jelas ya? Nah, kemudian kita lanjut ke
latihan. Nomor 1. Apa saja alat gerak makhluk hidup? Tuliskan kegunaan alat gerak tersebut. Nah, ini jawabannya ada ini ya, ada di paragraf 1 tadi. Di manakah? Nah, ini. Alat geraknya ada kaki, sayap, sirip, atau otot perutnya. Ini nanti. Lalu kegunaannya pasti anak-anak sudah tahu. Kaki untuk apa? Berjalan, berlari bisa ya. Kemudian kalau sayap untuk terbang ya. Contohnya hewannya apa? Burung. Kemudian sirip itu dimiliki oleh ikan. Gunanya untuk berenang. Seperti itu ya anak-anak. Terus otot perut. Hewan apa yang menggunakan otot perutnya untuk bergerak? Ular ya. Juga bergerak. Kemudian nomor 2, apa perbedaan alat gerak aktif dan pasif? Ini ada di paragraf 2 jawabannya. Ini perbedaannya apa? Kalau aktif itu menggerakkan, kalau yang pasif berarti digerakkan. Nah, ini otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat bergerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Nah, ini jadi penggabungan ya. Jadi otot dan tulang bergabung menjadi alat gerak. Nah, alat gerak ini yang di syuting, yang digambar otot tangan manusia ini ya. Nah, sekian seperti itu penjelasannya. Bila kurang paham bisa WA pribadi.